Pada part ke-150 diambil dari Light Novel bab 346 sampai dengan 347 Misteri Peri dan Klan Histor. Bukankah itu perangkat solder? Apa maksudnya? Itu adalah pertanyaan yang tidak pernah dipikirkan Jin. Kalau bukan dari solderet, siapa yang bisa menggunakan shadow energy untuk membuat alat perekam? Itulah yang aku katakan. Alat perekam ini seluruhnya terbuat dari shadow energy, tapi itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh solderet. Ada kekuatan jahat yang tak terlukiskan di dalam alat itu. Itu hampir mencemari pikiranku. Valeria menarik napas dalam-dalam. Yang mengejutkannya adalah saat dia menatap mutiara itu, bayangan energi jahat di dalam peralatan itu sepertinya mengarah ke arahnya. Pikiranmu hampir terkontaminasi? Jin merasa tidak nyaman dengan jawaban Valeria. Valeria yang dia kenal bukanlah orang yang menganggap situasi seperti itu sebagai kesalahan dan melanjutkan hidup dengan mudah. Sial, aku tidak pernah mengira memeriksa alat perekam ini akan merugikan guruku. Dan yang lebih buruk lagi, itu bahkan bukan perangkat solderet. Di tengah kebingungan, mata Valeria menjadi dingin seperti es. Jin Rankandel, dalam keadaan seperti ini, wajar bagiku untuk meragukanmu. Di kehidupan masa lalunya, dia tidak perlu meragukan Jin. Namun dalam kehidupannya saat ini, Jin dan Valeria belum begitu dekat. Sepertinya dia mencoba menyerangmu menggunakan mutiara. Seperti kamu, seorang Rankandel, mencoba menangkapku, itu hanya menambah kecurigaan. Membela dirinya tidak bersalah tidak akan membantu menjernihkan kesalahpahaman Valeria. Jika aku kehilangan kepercayaan guruku sekarang, kita mungkin tidak akan bertemu lagi selama beberapa tahun. Atau mungkin dia akan memutuskan semua kontak denganku sampai dia ditangkap oleh Rankandel atau Zippley. Valeria adalah seseorang yang bisa melakukan itu dengan baik. Tetapi mungkin karena guruku masih muda, dia masih percaya padaku, atau mungkin situasinya hanya membantuku. Atau dia pasti tidak meragukanku. Itu mungkin kemungkinan ketiga. Valeria masih memiliki mutiara energi bayangan yang dipercayakan Jin padanya sejak awal, dan dia mungkin mengira Jin tidak akan mengetahui tempat persembunyiannya. Yah, itu mungkin benar. Aku mengerti. Kalau aku bilang aku tidak terlibat di sini, itu hanya akan menambah rasa tidak percaya di antara kita. Jin mengangkat bahu. Kamu mengetahuinya dengan baik. Tentu saja, mengklaim serangan yang kamu terima adalah kontaminasi mental adalah sebuah kerusakan yang abstrak. Selain itu, salah satu alat perekamku ada di tanganmu, dan kamu adalah seseorang yang aku butuhkan. Tapi masih ada kemungkinan bahwa alat itu menyerangmu. Benar? Lebih jauh lagi, jika itu kontaminasi mental, bisa jadi itu adalah sihir hitam kuno yang kini telah menghilang. Saat Jin berbicara, Valeria mengangkat bahu. Yah, kamu bisa berpikir seperti itu. Aku mengerti. Tapi itu tidak berarti aku akan mengabaikan fakta bahwa itu mungkin bukan kamu. Jika ada sesuatu yang ingin kamu konfirmasi, silakan lakukan. Jika memungkinkan, aku akan bekerja sama. Kamu tidak perlu bekerja sama, jadi jangan khawatir. Aku akan memeriksanya sendiri. Ayo pergi ke tempat lain sekarang. Beberapa waktu lalu, kamu mengatakan tempat ini hanya bisa dilihat dari dapur dan menolak untuk dipindahkan. Jika kamu membutuhkan tempat terpencil, bagaimana kalau pergi ke rumah Ser Kashimir? Ikuti aku. Konfirmasinya tidak akan lama. Valeria bangkit dari tempat duduknya. Saat Jin berdiri untuk mengikutinya, dia berhenti seolah dia telah melupakan sesuatu dan mengambil sesuatu dari meja makan. Itu adalah 2 potong kue spesial yang dibuat oleh Latrie. Dia dengan hati-hati membungkus kue itu dan memasukkannya ke dalam saku jubahnya. Jin tidak bisa menahan senyumnya saat itu. Apakah guru mudaku memiliki sisi manis? Atau apakah kue Latrie seperti obat-obatan? Ini pertama kalinya aku melihat guruku peduli dengan makanan padahal itu bukan situasi melarikan diri.
Jin mengikuti Valeria keluar dari toko makanan ringan Latrie. Sepertinya dia sudah berada di sini beberapa kali karena dia mengenal jalanan dengan baik. Mereka berjalan sebentar, naik kereta di tengah jalan, dan berjalan lagi hingga mencapai tebing di pinggir pulau. Di bawah, ada perahu kecil darurat yang ditumpangi Valeria. Jadi kamu tidak secara resmi memasuki kota bebas tapi menyusup ke dalamnya. Mengingat situasinya. Ngomong-ngomong, kenapa kota ini disebut kota bebas? Itu tempat yang nyaman kecuali kamu seorang penjahat serius. Hampir tidak ada orang di sini yang bisa mengenalimu selain aku dan rekan-rekanku, kata Jin frustasi. Bahkan di kota bebas, guru mudanya harus bersembunyi dan menyelinap. Itu adalah kehidupan yang menyedihkan. Aku juga tahu itu. Tapi aku merasa lebih nyaman dengan cara ini. Ayo naik perahu. Gedebuk. Valeria melompat dari tebing. Meskipun ketinggiannya bisa menyebabkan kematian jika mendarat dengan buruk, Jin telah melihatnya melakukannya beberapa kali di kehidupan sebelumnya, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Tepat sebelum mendarat, dia menggunakan mana untuk menciptakan hembusan angin untuk meredam benturan dan mendarat dengan lembut di atas perahu. Jin mengikutinya dari tebing dan menuju perahu kecil darurat, yang cukup sempit dengan mereka berdua di dalamnya. Mereka praktis bahu-membahu. Bahkan tebing paling atas pun cukup terpencil. Apakah kita benar-benar harus pergi ke tempat yang sempit seperti itu? Bagaimana caramu menavigasi perahu seperti ini untuk sampai ke sini? Lebih baik bersikap seaman mungkin. Dengan gerakan halus, Valeria menggerakkan tongkat kayunya, yang juga telah diwarnai dengan pewarna hitam klanpeng. Seolah-olah dia sedang mengemudikan perahu. Astaga! Tiba-tiba, air laut di dekat perahu bergejolak dan membeku, membentuk penghalang es setengah bola yang menutupi seluruh perahu. Esnya sangat tebal sehingga sinar matahari tidak bisa menembusnya. Bau! Sentuhan Valeria membuat cahaya ajaib biru mekar seperti lentera. Terlepas dari situasinya, pemandangan perahu yang terbungkus es dan keduanya di dalamnya tampak seperti gambar yang dilukis dengan cermat. Jin Rankandel, sekarang aku akan membaca catatanmu. Tentu saja, Jin sudah mengantisipasi Valeria akan melakukan ini. Namun, dia tidak menunjukkannya ke permukaan. Anda akan membaca catatan saya. Kedengarannya cukup berbahaya. Bisakah Anda menjelaskannya? Mungkin lebih mudah untuk dipahami jika aku bilang aku akan memeriksa ingatanmu. Sebenarnya, ini sedikit berbeda tapi mirip. Jadi, maksudmu kamu akan membaca ingatanku untuk memastikan apakah aku bermaksud menyakitimu. Apakah itu benar? Tepat. Baiklah. Tapi ada dua syarat. Beritahu saya. Pertama, aku tidak tahu sejauh mana kamu bisa membaca kenangan, tapi aku harap kamu menghormati privasiku. Percaya atau tidak, membaca secara langsung catatan seseorang adalah tugas yang cukup menantang. Berbeda dengan membaca catatan yang ditinggalkan oleh jejak atau benda seseorang. Menemukan kenangan yang tidak relevan juga menantang. Jin menyadari hal ini. Bahkan gurunya yang berusia 25 tahun pun tidak bisa membaca semua catatan Jin. Kedua, jika terbukti aku tidak punya niat buruk terhadapmu, maka mulai sekarang, lebih banyak bekerja sama denganku. Sejujurnya, jika kamu bersedia bertindak sejauh ini, menurutku menciptakan kepercayaan tidak akan menjadi masalah. Anehnya, Valeria hanya mengangguk. Setuju. Kalau begitu, ulurkan tanganmu. Jin menuruti permintaan Valeria. Kemudian, dia menutup matanya dan meletakkan tangannya, terbungkus mana biru khas dari sihir dis, di atas tangan Jin. Saat itu, Valeria sama sekali tidak berdaya. Ini adalah momen paling rentan bagi guruku. Dengan mengeluarkan rekor sihir secara maksimal, Valeria tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mungkin dia menunjukkan kerentanan ini dengan begitu mudahnya karena dia pikir aku tidak mengetahuinya. Atau mungkin dia mempercayaiku sejak awal. Perlahan, catatan Jin sebagai manusia mulai meresap ke dalam benak Valeria. Jin memperhatikan dengan cermat, menunggu keajaiban selesai. Sepertinya tidak ada sesuatu yang mencurigakan.
Sepertinya dia tidak sengaja mencoba menyakitiku, mengingat dia mencoba mencari tahu status alat perekamnya, pikir Valia sambil langsung berkeringat. Jinran Kandel Muda? Dari jam berapa rekaman ini dibuat? Fokus, saya hanya perlu melihat kejadian beberapa hari terakhir. Mengintip catatan seseorang secara langsung bukanlah sesuatu yang bisa dikontrol dengan mudah. Tidak dapat dihindari untuk melihat beberapa catatan yang tidak memerlukan konfirmasi. Ini aneh, bukan? Tunggu sebentar, merasa malu di usia 1 tahun? Pemandangan yang agak aneh. Mungkinkah seseorang merasakan emosi seperti itu pada usia 1 tahun? Tidak ada seorang pun yang akan merasa malu ketika popoknya diganti, siapapun itu. Mungkin agak berlebihan jika menganggapnya sebagai orang yang luar biasa sejak lahir. Mari kita terus menonton. Tapi siapa wanita ini? Laut Damiroyul. Itu adalah kenangan baru-baru ini. Itu adalah kenangan yang jelas. Anehnya, Valeria mendapati dirinya tertarik pada rambut merah laut yang tidak biasa, warnanya sama dengan miliknya. Perlombaan peri yang terlupakan? Sihirnya sudah mencapai batasnya. Valeria mulai bernapas dengan berat, dan Jin menatapnya dengan mata cemas. Cukup. Sepertinya tidak perlu mengkonfirmasi apapun lebih jauh. Jadi, saat Valeria mencoba menghentikan keajaiban rekaman itu, dia tiba-tiba menemukan jenis rekaman yang belum pernah dia lihat sebelumnya, sesuatu yang sama sekali tidak diketahui. Berbeda dengan rekaman biasa lainnya yang baru saja dia periksa, rekaman ini menyampaikan sensasi aneh yang tak terlukiskan. Sakit kepala yang tajam menyerangnya seolah-olah ada pisau yang menembus pikirannya. Pada saat yang sama, rasa ingin tahu yang tak tertahankan dan gagasan bahwa mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk memastikan catatan tentang Jin terlintas di benaknya. Arya, kamu baik-baik saja. Darah menetes dari mulut dan hidung Valeria. Dia bukanlah orang yang mudah menerima serangan mana, tapi memeriksa catatan selalu merupakan tugas yang berat. Apalagi jika terus berlanjut saat dihentikan di saat seperti ini, bisa berbahaya bahkan bagi Valeria. Sedikit lagi, sedikit lagi. Sekarang, darah juga mengalir dari mata dan telinganya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan segera jatuh ke tahap akhir serangan balik. Arya. Valeria tersandung ke depan, batuk darah. Melompat. Seolah tubuhnya didorong oleh pegas, Valeria segera bangkit. Tanpa berhenti sejenak untuk merenungkan atau menilai situasi, dia segera mengamati sekelilingnya untuk mencari tongkatnya. Namun, menyadari bahwa tongkatnya tidak ditemukan, dia langsung membuat mantra sihir ofensif di kedua tangannya dan mengambil posisi bertahan. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 2 detik. Valeria ternganga, seolah dia baru saja berlari dengan kecepatan penuh. Berapa lama waktu telah berlalu? Di manakah saya berakhir? Apakah saya terjebak? Dia tidak percaya dia kehilangan kesadaran. Ini adalah pertama kalinya sejak hari-harinya bersama tentara bayaran burung hantu abu-abu. Oh, kamu sudah bangun? Guru. Guruku. Tidak. Tamu itu sudah bangun? Hah, temanku. Apakah kamu mengerahkan mantra sihir itu ke arahku? Hei, letakkan itu. Kamu tidak seharusnya membidik ke arahku, seseorang yang menyelamatkan hidupmu seperti itu. Ya ampun. Valeria menatap Jet dengan mata merah. Meskipun sebagian besar manusia mungkin bereaksi seperti itu, dia mulai enggan kehilangan kesadaran sejak tentara bayaran burung hantu abu-abu dimusnahkan. Sialan, dasar Ziple bajingan. Aku bukan Ziple, aku Jet yang menggemaskan dari Tikan. Tenanglah sedikit. Aku akan membunuh mereka semua. Semuanya. Syaa. Semburan mana keluar dari tangan Valeria. Untungnya, Jet dengan cepat menghindari ledakan tersebut dan berhasil melarikan diri dari ruangan tersebut. Kenapa kamu bertingkah seperti ini? Aku akan membawakanmu air dingin. Bahkan setelah Jet pergi, Valeria masih merasa tidak stabil karena sakit kepala yang berdenyut-denyut dan kebingungan dalam pikirannya,
sehingga sulit menemukan kekuatan di tubuhnya. Merengek seperti binatang buas yang terperangkap begitu kamu bangun. Tidak ada Ziples di sini atau siapapun yang dapat menyakitimu. Lebih baik kamu mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantumu. Itu adalah Jin. Dia pergi mengambil handuk untuk keningnya. Jin Rankandel. Jin bertemu dengan tatapan Valeria saat dia meletakkan handuk di dahinya. Tenanglah. Minumlah ini. Valeria memandangi segelas air yang ditawarkan Jin sejenak sebelum menyentuh lembut keningnya. Aku pasti membuat keributan. Maafkan aku. Selama tidak ada yang terluka, aku bisa mengabaikannya. Berapa lama aku tidak sadarkan diri? 2 hari. Hal ini cukup umum dalam situasi seperti ini. Saat Valeria meneguk air, orang lain memasuki ruangan. Bagaimana perasaanmu? Yang mulia, Raja Suci. Kamu bukan warga kerajaan suci, jadi tidak perlu memanggilku secara formal. Anggap saja aku sebagai teman Jin. Aku dengar kamu juga rekannya. Itu Lani. Setelah Valeria pingsan, Jin segera menghubungi Lani untuk meminta bantuan. Di seluruh dunia, hanya ada satu orang yang mampu memanggil Raja Suci Kerajaan Suci, terutama dalam keadaan seperti itu, dan itu adalah Jin. Saya baik-baik saja. Syukurlah. Karena kalian berdua punya sesuatu untuk didiskusikan, aku pamit dulu. Hari ini, aku berencana untuk kembali ke tanah airku. Jika kalian memerlukan perawatan lebih lanjut, silakan memintanya kapan saja. Begitu Lani meninggalkan ruangan, hanya Jin dan Valeria yang tersisa. Valeria tampak lebih tenang sekarang, matanya lebih tenang saat dia mengatur pikirannya. Aku tidak punya pilihan selain memanggil Lani karena reaksi mana yang parah. Jangan khawatir, aku tidak mengungkapkan identitasmu padanya. Seolah-olah logam cair telah dituangkan ke dalam dadanya, Valeria merasakan jantungnya menghangat. Itu adalah emosi yang sudah lama tidak dia rasakan, perasaan sedih dan syukur yang tulus terhadap seseorang. Sejak tentara bayaran burung hantu abu-abu dimusnahkan, dia tidak pernah menjalin hubungan manusia yang sebenarnya. Jadi, selain rasa takut, dia juga diliputi rasa rentan, seperti tenggelam dalam air. Dia selalu percaya bahwa dekat dengan orang lain hanya akan mengungkap kelemahannya. Jika aku berniat menyakitimu, aku bisa melakukannya ribuan kali sebelum kamu terjatuh. Valeria diam-diam menganggukkan kepalanya. Tidak ada hal penting dalam catatan Jin yang dia periksa sebelum kehilangan kesadaran. Dia merasa kasihan karena menyia-nyiakan waktunya. Kalau menurut kamu itu sia-sia, maka itu sia-sia. Namun hal ini tetap bisa bermakna dalam membangun kepercayaan. Saya lebih suka melihatnya seperti itu. Valeria memandang Jin tanpa menjawab, merenungkan catatan terakhir yang dia ingat sebelum kehilangan kesadaran. Di dalam alat perekam solderet yang dikonfirmasi oleh Jin Rankandel, para peri kuno memiliki tugas untuk menyimpan catatan. 1000 tahun yang lalu, semua peri kuno tetap setia. Mereka memiliki hubungan mendalam dengan manusia yang menyandang nama Histor. Valeria mengusap rambut merahnya yang jatuh di bahunya dan mengingat rambut merah luet dari catatan Jin. Setiap orang yang lahir sebagai sejarawan memiliki rambut merah yang khas. Apakah ras peri kuno ada hubungannya dengan klan Histor? Sejak menyadari identitasnya sebagai sejarawan, Valeria selalu berjuang untuk mendapatkan kembali sihir dan identitas leluhurnya. Tapi tidak sekalipun dia mempertimbangkan kemungkinan adanya hubungan antara peri kuno dan klan Histor. Mereka yang tetap setia. Apa maksudnya? Dia tidak pernah menyangka akan mengungkap kebenaran seperti itu melalui catatan Jin. Dan pengungkapan mengejutkan ini bukanlah akhir dari segalanya. Jin Rankandel mengalami kematian 1 kali. Keajaiban catatan sejarah tidak pernah berbohong. Apa yang disampaikan oleh catatan tersebut adalah kebenaran mutlak yang tidak dapat diubah oleh apapun. Dia mati dan hidup kembali. Bingung, tidak terlalu sulit baginya untuk sampai pada kesimpulan itu. Kebangkitan, sebuah ungkapan yang ditemukan dalam banyak legenda dan mitos di seluruh dunia. Itu bukan peristiwa yang terbatas pada cerita saja.
Apakah Rankandel memiliki salah satu air mata Numerus? Numerus, dewa pengharapan. Dia adalah dewa yang diketahui telah binasa dalam beberapa peristiwa sebelum berdirinya kerajaan suci. Vankela meninggalkan 8 tetes air mata dan 100 tetes darah sebagai warisannya. Darah adalah agen penyembuhan tiada banding yang dapat digunakan untuk menyembuhkan luka apapun, sedangkan air mata adalah satu-satunya benda yang mampu menghidupkan kembali orang mati. Dari 8 air mata tersebut, diketahui 4 air mata mempunyai catatan penggunaannya, namun 4 lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Valeria yakin salah satunya digunakan untuk jin. Kenapa? Bukankah sia-sia menggunakan barang berharga seperti itu untuk pembawa bendera ke-12 Rankandel? Jika dia adalah Rankandel, dia akan menggunakannya pada seseorang seperti Chiron atau Luna jika mereka menghadapi kematian. Apa yang kamu pikirkan, Arya? Arya memiringkan kepalanya. Kepalaku agak kaku karena aku baru bangun tidur. Kalau begitu ayo kita bicara setelah kamu makan. Jika tidak nyaman makan bersama, aku akan membawanya ke kamarmu. Saya akan menghargainya. Saat Jin meninggalkan kamar, Gili segera membawakan Valeria makanannya. Apakah wanita ini Gili S1MCH Pronunciation Roland, pengasuh Jin? Gili tersenyum ramah pada Valeria tanpa banyak bicara. Makanannya terdiri dari sup daging cincang dan susu segar. Ada juga sepotong pai stroberi untuk hidangan penutup. Saat itu, Valeria tidak sengaja tersenyum. Sambil makan, Valeria merenungkan percakapan mendalam seperti apa yang harus dia lakukan dengan Jin. Sekarang aku mengerti. Dia mengetahui tentang hubungan antara peri kuno dan Histor melalui alat perekam solderet. Itu adalah sesuatu yang independen dari Rankandel, informasi pribadi yang dia peroleh. Itu sebabnya dia membutuhkanku. Karena alat perekam solderet tidak berfungsi. Tujuan Rankandel atau Ziple mencarinya sama sekali berbeda. Mereka bisa menggunakan dia sebagai alat tawar-menawar atau mencoba membunuhnya, tapi Jin benar-benar membutuhkan bantuannya. Melihat Jin berulang kali dalam mimpiku mungkin merupakan semacam sihir yang ditinggalkan oleh peri kuno atau nenek moyangku. Karena catatan sihirku masih belum lengkap, sihir itu hanya terungkap secara tidak langsung. Pertemuan dengan Jin bisa jadi merupakan takdir, pikirnya. Rasanya seperti hubungan lama, seperti warisan yang ditinggalkan oleh peri kuno dan nenek moyangnya. Alasan utama dia merasa pertemuan ini bisa menjadi warisan nenek moyangnya adalah catatan masa depan yang ditinggalkan oleh klan Histor di kuil penerus Mamit. Catatan masa depan yang menyatakan bahwa dia yang menanyakan keberadaan Histor kepada seorang bartender di kedai Mamit pada tahun 1795 akan kembali ke Mamit sekitar bulan Maret 1799. Valeria tertegun ketika dia memastikan bahwa itu adalah Jin yang ada dalam mimpinya yang sudah lama dipendamnya. Aku membutuhkan Jin Rankandel untuk memberitahuku segalanya tentang peri kuno. Seharusnya aku tidak menyimpan terlalu banyak hal darinya lagi. Setelah selesai makan, Valeria mencari Jin. Apakah kepalamu sudah sedikit tenang? Terima kasih. Dan kamu belum melupakan janji kita, kan? Kamu harus bekerja sama lebih aktif denganku mulai sekarang. Tentu saja. Sama seperti kamu memanfaatkanku, aku juga merasa aku harus lebih memanfaatkanmu. Bagus. Bolehkah aku menanyakan beberapa pertanyaan padamu? Jin. Tentu, silakan. Saat meninjau catatan kamu, saya menemukan bahwa peri kuno memiliki hubungan yang mendalam dengan klan sejarah. Saya hanya melihat sekilas catatannya, tetapi kamu mungkin tahu lebih banyak tentangnya. Mata Jin melebar sesaat, tapi dia dengan cepat menyembunyikan keterkejutannya. Ceritakan padaku. Apa hubungan antara peri kuno dan klanku? Jika kamu membantuku memenuhi misiku, aku juga akan bekerja untukmu dengan tulus. Arya. Tunggu sebentar. Sepertinya ada kesalahpahaman. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Apa yang kamu bicarakan? Catatan tidak pernah berbohong. Dari apa yang kulihat, itu terbukti.
Jika kamu mau, kamu bisa memeriksa catatanku lagi. Tapi sejujurnya, aku belum pernah mendengar cerita seperti itu. Valeria memutuskan untuk tidak meragukan Jin. Informasi tentang peri kuno dan hubungan mereka dengan Histor adalah sesuatu yang dipelajari Jin, manusia, melalui catatan Solderet. Oleh karena itu, mungkin saja Jin juga tidak mengetahuinya. Namun, aku tahu bahwa peri kuno memiliki kemampuan yang mirip dengan sihir rekamanmu. Jadi, aku juga telah mempertimbangkan kemungkinan adanya hubungan antara kamu dan mereka. Kemampuan yang mirip dengan sihir perekam. Jin menjelaskan kepada Valeria sebentar tentang kemampuan para peri. Meskipun dia tidak dapat mengingat apa yang dijelaskan oleh Luet yang asli, dia dengan jelas mengingat informasi yang dia lihat dalam catatan makam ketiga. Bisakah kamu memberitahuku di mana dan bagaimana kamu melihat catatan berisi peri kuno? Ini masalah yang sangat penting bagiku. Aku melihat mereka di tempat persembunyian suku kucing. Sebelum kamu bergegas ke sana, aku harus memberitahumu bahwa saat ini aku juga tidak mengetahui keberadaan mereka. Aku akan menemukannya. Valeria berkata dengan tekad.